Sebuah panggilan untuk kembali kepada kesatuan sejati. Selama berabad-abad, umat Kristiani terpecah ke dalam banyak denominasi. Masing-masing merasa memiliki kebenaran yang paling murni. Seringkali tanpa menyadari bahwa mereka telah melupakan sang sumber sejati, Kristus yang hidup di dalam batin manusia. Tubuh Kristus bukanlah sekumpulan gedung, bukan pula struktur doktrin atau liturgi. Tubuhnya adalah jiwa-jiwa yang terbangun dalam kasih dan kesadaran pada yang ilahi, melampaui batas agama, ras, dan budaya. Hari ini, Roh Kudus memanggil kita kembali, bukan untuk menyatukan lembaga, tetapi untuk menyadari kesatuan dalam Kristus yang hidup di dalam diri. Ini adalah suara kerinduan Yesus dalam Yohanes 17:21, agar mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 1. Sebuah luka di tubuh Kristus. Mengapa tubuh Kristus tampak terpecah hari ini? Mengapa mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus justru sering saling menolak satu sama lain? Apa inikah yang dimaksud oleh Yesus ketika Ia berdoa, supaya mereka menjadi satu, seperti Aku dan Engkau ya Bapa? Adalah satu. 2. Suatu kerinduan yang dalam. Di dunia yang penuh sekat, terdapat kerinduan yang tak terucapkan. Kerinduan akan Kristus, bukan sebagai simbol dan doktrin, tapi sebagai kesadaran hidup yang melampaui tembok gereja dan dogma manusia. Kita menyebutnya Tuhan, Juru Selamat, tetapi apakah kita sungguh mengenal Dia di dalam batin kita? Atau hanya mewarisi namanya, tanpa menyentuh kehadirannya? 3. Tubuh Kristus yang sejati. Tubuh mistik Kristus. Tubuh Kristus bukan denominasi. Ia bukan Katolik, Protestan, Ortodoks, Karismatik, atau Gnostik. Ia melampaui ajaran dan iman. Kasih bukan ajaran, bukan doktrin. Ia adalah kekuatan yang hidup. Sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih bukan sekadar perbuatan mencolok, bukan karunia, atau iman yang sempurna. Kasih adalah frekuensi, energi, getaran ilahi yang mengalir dari sumber, dan menyatukan kita melebihi semua doktrin. Selama kasih ini belum disadari di dalam, gereja akan terus memecah belah tubuh Kristus atas nama kebenaran yang fana. Tapi saat satu jiwa saja menyadari getaran kasih ini, ia menjadi benih pemulihan yang mengalir melampaui tembok dan altar. 4. Gereja yang tak terlihat satu tubuh, satu roh. Sesungguhnya, di balik bangunan, organisasi, dan label, ada gereja yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa yang terhubung dalam kasih Kristus. Inilah tubuh Kristus yang sejati. Kristus hidup dalam mereka yang mengenalnya secara batin. Mereka hidup dalam kasih, bukan sekadar organisasi atau struktur doktrin. Kasih Kristus
bukanlah soal perbuatan besar yang menggemparkan, bukan pula iman yang sempurna, maupun karunia yang hebat. Karena kasih ialah frekuensi ilahi yang menyatukan, menghidupkan, dan menembus batas ego manusia. Ia tidak dibuktikan, tapi dirasakan, tidak ditunjukkan, tapi dihidupi. Dan kasih inilah yang menjadi nafas dari gereja yang tak terlihat. Satu tubuh, satu roh, satu kesadaran dalam tubuh mistik Kristus. 5. Kembali pada kesadaran Kristus. Gereja bukanlah bangunan, bukan juga doktrin yang mati. Gereja adalah kesadaran. Kesadaran bahwa Kristus hidup di dalam setiap jiwa yang bangkit dalam kasih. Ketika kita mengenal Kristus bukan hanya dari luar, tapi dari dalam, maka kita akan tahu, kita semua terhubung dalam satu tubuh ilahi. Yesus pernah berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Yohanes 14, ayat 20. Inilah kesatuan yang tak dibuat oleh manusia. Kristus tidak hanya di antara kita, tetapi di dalam kita semua. 6. Penutup, sebuah panggilan untuk bangkit. Kini adalah waktunya untuk bangkit, bukan melawan gereja, tetapi melampaui batasannya. Tubuh Kristus sedang dipulihkan, bukan melalui struktur baru, tetapi melalui kesadaran baru. Satu tubuh, satu kasih, satu cahaya di dalam banyak jiwa, dan engkau, ya, engkau, adalah bagian tak tergantikan dari kesatuan ini. Inilah saatnya kita menjawab doa Yesus, bukan dengan bangunan baru, tapi dengan kesadaran baru, bahwa kita adalah satu. Di dalam kasih-Nya, inilah tubuh sejati, tubuh mistik Kristus, yang melampaui tembok gereja dan batasan denominasi, di mana kita mempelainya. Jika pesan ini berbicara ke dalam jiwamu, maka kau mungkin bukan sekadar penonton, tapi bagian dari kesatuan yang sedang dibangkitkan. Silakan subscribe, bagikan, dan tinggalkan komentarmu, bukan demi angka, tetapi agar lebih banyak hati tersentuh oleh panggilan kasih ini. Jadilah cahaya dalam tubuh Kristus yang sedang disatukan kembali oleh Roh-Nya. Menjelang kedatangan Kristus kedua.